siapa? Beliau bersabda, terhadap Allah, terhadap kitabnya, terhadap rasulnya, terhadap pemimpin kaum muslimin dan kaum awam mereka. Ya, nah ini hadis ke-7 diriwayatkan oleh siapa namanya? Julukannya Abu Ruqayyah. Kadang-kadang ada sahabat Nabi yang namanya lebih familiar dengan julukan. Tapi julukannya pakai julukan nama wanita. Ruqayyah itu wanita. Abu Ruqayyah itu. Itu belum dicek. Walau alam apakah beliau punya putri namanya Ruqayyah. Tapi yang jelas julukannya Tamim Ad-Dari itu Abu Ruqayyah, sudah terkenal. Kadang-kadang juga julukan itu memakai hobi kayak siapa? Abu Hurairah. Hobinya bawa-bawa kucing di kum itu di lengan. Kan lengan baju tuh panjang dulu tuh, besar, dimasukin anak kucing betina. Makanya Hurairah. Karena Hiro itu kucingnya namanya Ruqayyah. bukannya Abu Ruqayyah ini bisa jadi walau alam. Kalau Abu Ruqayyah ini memang apa istilahnya gelaran untuk Tamim Ad-Dari yang terkenal. Jadi ketimbang disebut nama aslinya Tamim Ad-Dari, lebih sering disebut Abu Ruqayyah. Apa artinya Ruqayyah itu apa? Ruqayyah nama perempuan. Gitu ya. Disebut Abu Ruqayyah. Apa gitu maksudnya? Artinya walau alam. Ruqayyah itu dari kata apa istilahnya? Tamim Ruqayyah. Nama aslinya Tamim Ad-Dari. Ya nanti ibu bisa cari di Google cerita tentang beliau, ini cukup terkenal ya, Tamim Ad-Dari ini, karena sebelum masuk Islam agamanya itu sempat Nasrani. Tamim Ad-Dari ini, dan ketika dalam keadaan ketika beragama Nasrani ini, beliau pernah terombang-ambing beberapa hari di laut, tersesat ke satu pulau. Di situ ketemu sama Jassasah. Jassasah itu binatang piaraan Dajjal yang antara belakang sama depan itu nggak kelihatan, tertutup oleh rambut yang bulu yang lebat. Kemudian bisa ngomong, dia bikin kaget. Coba temuin katanya orang di sana. Ketemulah sama orang Dajjal. Ketemu, kemudian ditanya sama Dajjal, diinterogasi si Tamim Ad-Dari ini. Buah kurma di sini udah tumbuh belum? Ini udah tanya beberapa hal. Kenapa? Kenapa kamu nanya begitu? Nanti kalau sudah tumbuh saya akan keluar. Akan keluar Dajjal. Nah, kemudian Tamim Ad-Dari ini akhirnya ke Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada saat itu masih Kristen, menceritakan apa yang dialami. Terus kata Nabi kepada sahabat, bukan benar kata saya, apa yang saya ceritakan barusan tentang Dajjal, Tamim Ad-Dari ini udah ngalamin. Nah, kita kesimpulan didisbakat kepada nama anak perempuannya. Benar ya. Punya anak perempuan namanya Ruqayyah berarti. Iya. Anak perempuannya. Berarti ini anak perempuan. Saya nggak mendetail tentang sejarah beliau, tapi yang saya ketahui Tamim Ad-Dari ini di Google, banyak pernah ketemu dengan Jassasah. Betul ya, kalau nanti ceritanya ini seru nih. Ini beliau ini membenarkan apa yang diceritakan oleh Rasul sebelum beliau masuk Islam. Jadi subuh hari itu, karena Rasul pernah ceramah dari subuh sampai maghrib tentang kiamat, termasuk tentang Dajjal. Kemudian datang Tamim Ad-Dari ini mengatakan, bukan benar kata Rasul, bahwa Dajjal itu sudah ada di satu pulau. Pulaunya di mana? Allah alam, tapi sebelah utaranya Yaman. Sisilia. Socotra. Ada yang berasumsi di pulau Socotra. Nanti boleh di googling juga di YouTube. Tapi kalau memang ada di pulau itu kan seharusnya kita udah lihat. Apakah memang mata kita konspirasinya di situ gitu, Socotra. Socotra katanya. Asumsi orang di situ. Kan banyak ya asumsi itu. Yajuj Majuj juga katanya ada yang bilang di Georgia, ada yang bilang di mana gitu. Katanya seperti itu. Cuman kan kita nggak ngelihat. Kenapa nggak ngelihat? Allah alam. Karena memang Allah tutup mata kita, atau memang mereka di tempat yang tersembunyi, atau memang di mana Allah. Ini punya cerita yang menarik. Nah, Tamim Ad-Dari meriwayatkan hadis ini. Radhiyallahu anhu, berarti cuman beliau aja, nggak sama bapaknya masuk Islam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan ad-dinu an nasihat. Ad-dinu an, nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, agama itu nasihat. Apa itu agama? Nah, coba ingat lagi hadis yang kedua itu apa? Ada yang tahu? Hadis arba'in yang kedua. Karena ini harus merujuk kembali ke belakang. Itu Islam. Itu mah ayat.
Yang ini loh, yang apa Nabi ada seseorang datang. Nah, iman, Islam dan ihsan. Ketika itu Jibril datang ya kan, menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan tanpa sahabat mengetahui kalau itu tuh Jibril. Kemudian Rasul nanya di akhir ada atadri manis sa'il, kata Rasul. Tahu nggak siapa yang berusaha bertanya? Kata Umar, kata sahabat Umar, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasul apa? Innahu Jibril. Yang barusan itu adalah Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan kamu din. Jadi yang tiga ini disebut din. Iman, Islam, dan ihsan ini disebut din, agama. Maka maksud dari ad-dinu an-nasihah, maksudnya adalah agama dengan berbagai tingkatannya, dalam berbagai tingkatannya, atau agama dalam semua rukunnya itu mesti ada nasihat. Mesti ada nasihat. Dalam iman mesti ada nasihat. Dalam Islam maksudnya syariat mesti ada nasihat. Dalam ihsan akhlak mesti ada nasihat. Kan Islam itu kurang lebih ada 3 sisi ya, 3 bagian. Ada apa namanya? Furu, ada usul, ada thamrah. Ini istilah aja. Furu itu, usul dulu ya. Usul, furu. Usul itu apa? Kalau di tanaman itu? Akar. Ya, akar. Usul itu akar, maksudnya akidah. Furu itu cabang. Cabang itu ya ranting-ranting. Ini syariah atau fikih? Syariat. Samro itu buahnya. Buah itu apa? Akhlak. Nah, dalam semua hal ini, furu dan usul terutama ya, itu mesti ada nasihat. Ada nasihat dalam masalah keimanan. Ada nasihat dalam masalah furu. Ini sholatnya kamu belum benar. Sholat yang benar itu begini. Syariat. Furu itu bercabang. Makanya syariat itu ciri khasnya bercabang. Banyak pisan pendapatnya. Fikih itu. Ini mah atahiyatulna begini, ini mah begini. Karena namanya juga furu, cabang. Jadi berbeda pendapat dalam masalah cabang mah itu mah sudah biasa, sudah sunatullah, kan cabang namanya. Tapi kalau dalam furu, dalam usul itu nggak boleh beda pendapat. Bukan nggak boleh, jarang ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Umumnya akidah masak. Kalau A ya A, kalau B B. Barang siapa yang aslinya A terus dia bilang B, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Sudah bisa dikatakan mubtadi, orang yang melakukan bid'ah. Itu di dalam akidah. Tuhan saya mah 1, saya mah 2, jelas. Benar yang mana, yang salah yang mana. Saya mah sholatnya begini, kayak kunut, saya mah enggak, itu mah bukan benar atau salah. Karena masalah furu. Tapi masalah menguatkan dalil yang mana. Saya mah menguatkan dalil yang ada kunut. Saya mah menguatkan dalil yang kunut yang dimaksud adalah bukan kunut itu, tapi kunut nazilah misalkan gitu. Paham ya? Jadi jelas kalau bagi kita permasalahan hal-hal yang kayak rokaat berbeda segala macam itu bukan permasalahan yang bukan termasuk usul ya. Jadi furu, kalau dalam furu mah sifatnya toleransi. Emang enggak. Tapi kalau dalam masalah usul nggak bisa toleransi. Dalam masalah akidah nggak bisa toleransi. Ayo misalkan beribadah ke gereja nggak bisa. Karena itu masalah akidah. Ayo orang ke masjid eta kunut. Ini masalah. Furu masalah. Ya pilihan sifatnya. Kita mau ikut mah enggak, kalau enggak juga enggak. Saya udah tidak melakukan kunut misalkan. Masjid yang lain silakan. Tidak perlu berapa. Tahlilan di luar itu sebetulnya. Tahlilan itu sifatnya tradisi. Karena memang contohnya tidak ada dari Nabi. Itu mah pasti, bahkan orang NU sendiri pun mengiyakan. Cok ayat teh mulai nama. Kalau saya itu contoh Nabi. Pami ayat Nabi anu nahlilana saha? Sabar dinten. Ayat teh ka 100-an malam 10-an teh aya. Jadi sifatnya harus jujur, tradisi. Dan tradisi itu bisa baik, bisa tidak. Bisa baik atau tidak, tergantung. Coba isi tahlilan itu apa? Oh nggak doa kah? Oh nggak doa mah contoh nanti Nabi. Jadi segala sesuatu yang formatnya berbeda, tapi masih ada contohnya di dalamnya, maka itu termasuk bid'ah idhofiyah istilahnya. Pernah saya sampaikan ya, bid'ah idhofiyah itu nambah-nambah pada syariat Nabi yang itu bisa tercela, bisa baik, bisa buruk. Ya boleh jadi sebagian orang menganggap itu mubah, tapi hukumnya bisa berubah tergantung nanti aktivitas apa yang dilakukan di tahlilan itu.
atau ideologi apa yang ada di situ, misalkan wajib tahlilan, makanya jadi bid'ah dolar. Karena tidak ada satupun ulama yang mewajibkan. Bahkan di Muktamar NU yang pertama kali aja disebut bahwa tahlilan itu di Tasik di Muktamar NU memberatkan. Iya. Jadi semua orang teh mawat keduanya ini segala macam. Jadi pendapat ulama mereka sendiri tidak boleh sampai memberatkan. Ya kalau mau silahkan, kalau enggak ya itu mah bukan syariat. Itu hanya tradisi. Ya, yang mana kalau dulu mah kan orang ketika ada yang meninggal kayak katanya cina mabok-mabok. Daripada mabok-mabok mendingan ngumpul ngawas bareng. Nah itu disitulah mulainya tradisi tahlilan. Sekarang kan nggak kayak gitu. Sekarang orang-orang sudah paham. Maka tahlilan itu silakan. Tapi kalau mendoakan mayit itu memang jelas ada dasarnya. Cuman formatnya aja. Ngumpul berijeng ayam makanan. Itu yang diperselisihkan. Diperselisihkan. Kecuali kalau misalkan makanannya udah nggak usah disiapin kita aja. Ngumpul, makanannya bukan dari Ada goodie bag-nya. Berat banget gitu. menghibur misalkan. Karena enggak. Kalau saya pribadi yang berat dari kaum laki-laki itu tahlilan itu apa coba? Saya pribadi ya, merokoknya. Iya. Saya enggak kuat. Jadi ya pernah saya mengunjungi salah seorang sahabat di situ. Mangga Ustaz. Ada apa? Rokoknya tadi itu di gelas. Oh, hatur nuhun. Abi bungkus ya. Oh gitu, saya nggak merokok. Itu aja yang berat. Beratnya selebihnya ya kalau cuma berdoa atau apa ya, menurut saya insya Allah tidak ada masalah dan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi kita juga kalau punya prinsip saya nggak ikutan nggak apa-apa, tinggal bilang aja. Karena itu bukan bagian dari usul. Bahkan furu pun tidak. Bahkan furu pun tidak. Namun ya, jadi yang dimaksud ad-din an-nasihah, din agama dalam semua aspeknya, dalam semua sisinya. Harus ada nasihat. Harus ada nasihat gitu. Jadi sekali lagi dalam tingkatan iman perlu ada nasihat, ihsan harus ada nasihat dan seterusnya. Dalam semua sisi agama. Ad-din an-nasihah. Nah, kata-kata ad-din an-nasihah. Jadi memang ternyata bukan hanya Al-Qur'an yang punya sisi mukjizat bahasa. Karena hadis pun sebetulnya hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Cuman pembahasannya dari Nabi. Kalau Al-Qur'an mah pembahasan lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis mah lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Itu bedanya. Yang kedua bedanya kalau Al-Qur'an itu muta'abbad bitilawatihi. Tilawah Al-Qur'an dinilai ibadah. Kalau hadis nggak ada istilah tilawah hadis. Makanya ketika baca hadis nggak usah ditilawahkan. Innamal a'malu binniyat. Enggak usah. Tapi udah terbiasa. Ada orang kayak gitu, enggak apa-apa sih. Cuman enggak disebut tilawah. Enggak baca hadis tidak dapat pahala. Kan Al-Qur'an satu huruf 10 pahala. Kalau hadis mah ya cuman dua-duanya wahyu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ad-din an-nasihah, an-nasihah ini serupa dengan kata-kata al-hajju. Al-hajju ada hadis lain bunyinya al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Emang iya haji cuma arafah doang? Enggak. Haji kan banyak rukunnya. Tapi apa maksud perkataan Nabi bahwa haji itu adalah arafah? Bahwa rukun terbesar dari ibadah haji itu kalau enggak sah hajinya, wukuf di arafah. Jadi bagian terbesar dari agama ini sebenarnya nasihat. Agama dengan berbagai aspeknya, yang terpenting dari agama ini nasihat. Kalau dalam beragama sudah diabaikan nasihat-nasihat itu, maka status agama kita, keislaman kita ya kurang. Jadi perlu ada nasihat dalam beragama, ini bagian terpenting dari agama. Gitu. Ya, al-hajju atau misalkan hadis lain ad-du'a, kata Nabi, ad-du'a ibadah. Atau ad-du'a wal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Maksudnya apa maksudnya? Ya, bahwa ibadah terpenting sebenarnya berdoa. Jadi jangan gagal paham atau jangan salah paham bahwa berdoa itu sebetulnya bukan memberitahukan kepada Allah. Ya lebih yang iya. Bukan memberitahukan, dan Allah maha tahu. Tapi ketika kita berdoa, kita melaksanakan perintah Allah, beribadah. Makanya ketika berdoa jangan bosan. Kemarin berdoa, lihat doanya nggak dikabul,
Akhirnya besoknya Allah habis sama kamu lagi dasar kabul sami ke dia Allah sabulannya Amin. Saya bilang begitu karena beliau itu termasuknya yang diberi banyak sekali. Doa itu bingung juga. Saya merasa malu sama Allah katanya gitu. Karena saya bilang karena memang dia merasa malu sama Allah. gitu. Ya kalau malu berarti doanya nggak usah panjang-panjang. Singkat aja, Robbana atina fid dunya. Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Tetap doa itu harus. Apa dalilnya? Ud'uni astajib lakum. Dan kita semua sudah mafhum, sudah paham kalau ada kata perintah di Al-Qur'an, ud'uni tandanya wajib. Fi'lu amrin wajib. Tapi memang yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu tidak pernah doa panjang-panjang. Ketika sudah beres sholat, sekedarnya saja. Kemudian doa. Banyak contohnya, tapi tidak pernah panjang-panjang. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan nanti ada satu kaum yang doanya itu sangat detail banget. Banyak. Ya Allah, nanti aku pengen masuk surga, tapi surganya kalau bisa kayak begini-begini. Enggak perlu. Cukup 1-2 doa aja ketika itu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri kecuali kalau memang punya hajat yang memang betul-betul sampaikan sama Allah, ibadah juga. Jadi doa mah ya 1, 2, 3 doa. Makanya Nabi nggak pernah lama. Kalau udah zikir, doa sebentar selesai itu. Nggak pernah sampai doa kayak semalaman. Misalkan dari Isya pergi ke tabuh kedua. Dari contohnya seperti itu. Ya, zikir pada sholat itu sebentar aja. Ya sebentar. Kecuali kalau memang kita punya hajat yang banyak, doa yang banyak, ya silakan disampaikan sama Allah. Atau ada juga yang gini, ya Allah, engkau tahu apa yang aku inginkan. Naon ya? Nah, itu termasuk tidak paham bahwa doa itu adalah ibadah. Harus jelas. Harus jelas, doa itu kan menyampaikan itu ibadah. Terus waktunya juga boleh Ustaz, misalnya tahunnya sebutin misalnya gitu. Boleh, Oh, ya. bebas, nggak ada larangan. Jadi jangan maksudnya secepatnya kan menurut Allah beda mungkin sama manusia. Iya. Ya kan? Jadi kita ini aja apa Kasih target gitu ya. ya, dijelasin maksudnya pengen Target kalau sekarang gitu berapa gitu. Isi secepatnya Allah dengan kita kan beda modelnya. Beda. Kadang-kadang Ya Allah, yang berrezeki secepatnya. kadang-kadang ditahannya rezeki juga adalah rezeki. Kita nggak sadar itu. Boleh jadi ya, Allah tahan dulu nih, sebab kata Allah mah tahu kan, kalau Allah broken sekarang, habis di saat butuh tuh ayat. Kan Langsung gitu. dibawa shopping. Memang dibawa shopping. Padahal ternyata misalkan ada, Allah mah tahu nanti 2 hari kemudian atau seminggu kemudian ada kebutuhan yang mendesak, dan ternyata karena sudah disekaligus kan sudah habis. Allah tahan dulu. Ternyata pas butuh pas ayat, kan itu lebih enak. Jadi Allah mah tahu. Ya kalau kita berdoa ya Allah, kalau punya doa spesifik ya silakan sampaikan. Ya Allah, tahun depan saya pengen haji. Pokoknya mah tahun depan. Kayak itu izin ke Allah gitu. Maksa sama Allah. Tahun depan ya. Ya. Baiknya mah gini, jika tahun depan itu dinilai baik bagi engkau mah tahu ya tahun depan saja ya Allah. Tapi kalau engkau lebih tahu daripada, bukan lebih tahu, jika ada waktu yang terbaik menurutmu ya, ternyata waktu yang terbaik itu bukan tahun depan misalkan, malah lebih cepat umrohnya misalkan, ya, malah bulan depan atau apa, kan Allah mah tahu. Jadi berdoa sama Allah mah ya yang jelas, yang spesifik boleh, karena Nabi Sulaiman juga doa spesifik, jadi nggak dilarang. Bintang tamu ya. Jadi yang lama itu kan tadi kata Ustaz kan Rasul itu kan kalau berdoa cuma sebentar gitu. Jadi cuma sebentar. Ya. Doa setelah sholat. Iya, doa setelah sholat. Jadi kalau yang lamanya itu maksudnya yang harus susu benar-benar itu pas lagi sholatnya itu ya Ustaz, gitu apa gimana? Pas yang lama. Iya, maksudnya kayak mungkin suratnya yang Sujud benar, gitu, yang panjang. Oh iya, yang dilamakan itu sholatnya. Yang sholat. Tapi sholat juga itu menyesuaikan. Karena lamanya Rasul itu enak. Orang itu menikmati. Jangan sampai kalau kita melamakan tapi misalkan kita sadar bahwa bacaan kita mungkin belum, sehingga orang tidak menikmati. Tos mahlami seernu hilap dalam konteks berjamaah Bu ya. Kalau laki-laki berjamaah bacaannya nggak enakeun, banyak yang lupa, dikoreksi terus ku jamaah, tapi dilamain, jadi ngeselin. Amma yatasa koreksi ku jamaah. Jangan juga, pertama lihat kondisi jamaah. Kalau berjamaah nih, Rasul melihat kondisi jamaah, bahkan Rasul pernah ketika sholat lagi enakeun tuh, tiba-tiba ada bayi nangis, dipercepat
Waalaikumsalam. Kenapa dipercepat? Sahabat nanya. Kalau tidak karena ada bayi yang nangis, saya tidak akan mempercepat. Jadi kadang-kadang kita mah sakralnya tunggu lama gitu, padahal Rasul itu memperhatikan jamaah. Ada bayi yang cepat dipercepat. Jadi lama itu bagus, tapi lihat kondisi jamaah. Biasanya Rasul lama itu di sujud. Karena kata Rasul perbanyak doa ketika sujud. Gitu. Kalau doa setelah sholat mah dalam riwayat-riwayat tidak pernah lama. Hanya sekedar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali Allahumma la mani'a lima terus subhanallah 33 kali dan seterusnya. Doa selesai. Gitu. Kalau mau lama maka di luar itu. Ketika kita lagi sendiri atau misalkan lagi sholat nafilah, sholat sunnah itu boleh. Karena kalau lama saat berjamaah kasihan. Karena orang lain kan punya hajat, punya kebutuhan, dilamain. Kita malah menzolimi orang itu. Bahkan sahabat Nabi ditegur. Amunafirun anta ya Mu'ad, kalau tidak salah. Kamu pengen orang-orang kabur dari masjid, wahai Mu'ad, dengan cara melama-lamakan sholat. Kan lama sholatnya, ada orang ngeluh. Saya laporin sama Rasul, laporin ke Rasul. Ini bacaannya kelamaan. Makanya iqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang tayassar, yang mudah, yang kita udah betul-betul hafal. Kenapa? Takut memberatkan ke orang. Saya kalau ngimamin apalagi Jumatan, ya saya andalan saya aja. Tadi bisa yang lain tapi khawatir lupa dan nanti makmum malah sibuk mengkoreksi saya. Misalkan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati sabha wan nasyitati sabha wan nasyitana stop sabha keke gitu. Akhirnya malah sibuk mengkoreksi ketimbang si makmum ini menikmati bacaan. Tapi kalau kita udah merasa yakin bacaan kita tuh nikmat, nggak apa-apa panjang-panjang. Ya, kayak ada katanya imam di Masjid At-Taqwa yang bacanya bagus. Ada bapak-bapak yang ngeluh tapi ujung-ujungnya apa? Panjang tapi tidak enak. Nggak apa-apa kalau begitu. Panjang tapi enak, nggak apa-apa. Tapi ada tapinya. Iya, panjang. Tapi enak gitu katanya. Itu nggak apa-apa kalau dirasa bisa enak, bisa orang tadabbur, terusin. Tapi kalau misalkan terasa memberatkan orang ya jangan. Jadi kalau doa di luar itu kalau mau panjang, ya. Kalau konteksnya berjamaah ya. Kalau berjamaah mah jangan panjang-panjang. Kemudian perhatikan bacaan kalau sholat berjamaah. Kan ada tiga tingkat bacaan. Kalau berjamaah pakai tingkat bacaan yang sedang bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sholat berjamaah kayak ngajarin anak baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan itu. Orang sedang bacaannya agak cepat. Boleh hadar itu sangat cepat. Bismillahirrahmanirrahim, tapi cepat pakai tajwid, bukan cepat satu kali nafas. Itu mah bukan hadar lagi, nggak tahu itu apa. Ya, jadi itu sesuai. Jadi Rasul ini masya Allah ya paling bijak ya. Dan kalau beliau berfatwa suka beda-beda. Ke sahabat ini mah permasalahannya sama tapi beda. Rasul kalau menyentuh kemaluan batal nggak? Batal. Kamu nggak batal. Jadi Rasul itu kadang-kadang melihat orang, melihat konteks pembicaraan, melihat orang. Ya Rasul, afdalul amal apa? Amal yang paling afdal apa? Ya menurut ilmu yang paling afdal apa? Jihad yang paling afdal apa? Itikaf. Karena waktunya berbeda. Saat orang lagi ramai jihad yang paling afdal. Ketika sudah masuk 10 terakhir, ya itikaf yang paling afdal. Jadi Rasul tuh sangat bahasanya fleksibel ketika berfatwa. Dan merubah fatwa itu bukan aib. Merubah pendapat atau fatwa. Katanya dulu kamu fatwanya begini, kok sekarang bisa berubah selama tidak terkait dengan masalah tadi akidah, yang biasanya akidah mah paten nggak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau kayak fikih itu kadang-kadang beda-beda kan. Dulu dia mengatakan bahwa misalkan kunut itu harus, tapi kemudian dia berubah. Kunut enggak, kok berubah? Boleh aja. Makanya Imam Syafi'i terkenal dua fatwa, qaul jadid, qaul qadim, fatwa lama dan fatwa baru. Padahal masalahnya sama, fatwanya beda. Ketika di Irak ngomongnya A, ketika ke Mesir ngomongnya B. Merubah fatwa itu enggak apa, selama ada dalilnya. Apalagi terkait dengan masalah fikih, bukan masalah akidah yang satu. Kalau fikih mah dulu kamu perasaan gini ke NU-an, kok sekarang ke Persisa, nggak apa-apa. Atau sebaliknya misalnya, nggak apa-apa, sama ya ada dalilnya. Gitu. Dasarnya ada. Kamu ya? Karena seperti itu. Balik lagi, ad-dinun nasiha. Nah ini kalau kata saya ngambil referensi dari Syekh Utsaimin. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud ad-dinun nasiha itu seperti ini.
Kalau bahasa Arab itu kan bahasa Indonesia tahu ya, subjek predikat. Subjek predikat, ya kan? Misalkan dokter itu pintar misalnya. Atau al-masjidu kabir, masjid itu besar. Nah, dalam bahasa Arab ada syarat. Ada syarat kalau ingin buat subjek predikat. Subjek itu harus ma'rifah. Ma'rifah itu biasanya ditandai dengan alif lam. Alif lam. Al-masjidu masjidu. Nah, sedangkan predikat itu tidak boleh pakai alif lam. Nakirah tidak boleh pakai alif lam. Al-masjidu kabirun. Masjid tersebut besar. Nggak boleh kita bilang al-masjid al-kabir, nggak boleh, salah itu secara bahasa. Secara bahasa salah. Contoh lain. Siswa itu at-talibu. Nah, at-talibu misalkan agamanya Islam. Berarti gimana? Muslimun, bukan at-talibu al-muslim, salah. Berarti kalau diterapkan ke hal yang sama ke ad-dinu harusnya ad-dinu harusnya nasihatun. Tapi di sini pakai alif lam. Gimana dong? Salah berarti. Nah, jadi katanya kalau predikat pakai alif lam maknanya limitasi, pembatasan. Pembatasan. Agama itu tidak lain hanya nasihat. Itu terjemahannya. Agama itu tidak lain hanya nasihat. Ya balik lagi tadi, hal yang terpenting dalam agama, dalam berbagai semua pelajaran yang ada di agama ini, tajwidnya ternyata nasihat. Nasihat. Agama itu tidak lain hanya nasihat, itu maknanya. Kata Syekh Utsaimin bahwa makna alif lam di sini untuk pembatasan. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu tidak lain nasihat. Paham ya? Limitasi. Gitu. Tutupnya tadi. Sampai sini paham? Nah, sekarang makna nasihat apa? Kayaknya ini harus pelan-pelan, nggak bagus ya pelan-pelan? Nasihat apa? Jadi kan yang kita bayangkan bahasa kita nasihat itu ya memberitahu, oh jangan gitu ya, nasihat. Nah, ada baiknya sebelum bahas hadis ini kita ketahui dulu makna nasihat dari asal bahasanya. Nasihat itu jelas dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab kan tulisannya begini. Nasihatun. Nah, ke bahasa Indonesia jadi nasihat. Sihat. Ya gitu ya. Nah, bahasa Arab itu biasanya akar kata itu selalu 3 huruf. Umumnya, 3 huruf. Nun, sod, sama ha. Dari kata dari kata nasoha. Apa arti kata nasoha? Artinya murni. Artinya bersih. Atau memurnikan atau membersihkan. Paham sampai sini, Bu? Paham? Nah, boleh kalau dicatat. Nasoha artinya murni, bersih. Supaya nanti kita nggak bingung pas di awal ini. Ya, nanti ada hadis yang buat bingung di bagian yang bikin kita bingung di hadis ini. Harus tahu dulu nasoha itu artinya murni, bersih. Jadi bahasa Arab mah dari satu kata bisa bercabang banyak. Nasoha yang sohu, nasoha menasehati, telah yang sohu sedang menasehati. Nushan atau nasihatan, nasihat itu sendiri. Nasih orang yang memberi nasihat. Mansuh orang yang dinasihati. Insoh kata perintah, kasih nasihat dia. La tansoh, jangan kamu beri nasihat. Jadi dari satu ini kemana-mana. Nah, saya kasih contohnya dalam bahasa Arab. Ya, ada nasohar rajul, nasohar rajul. Ini secara bahasa dulu ya. Nasohar rajulu saubahu.
Karena dalam bahasa Arab itu ya sama kayak bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, subjek. Cuma dibalik, predikat dulu. Jadi kalau orang Arab itu kerjanya dulu, baru ditanya siapa orang yang mengerjakan. Ngapain dia? Menasehati. Siapa yang menasehati? Seorang laki-laki. Apa yang dinasehati? Thawbahu, pakaiannya. Pak, menasehati pakaian. Mana ceritanya? Nah, makanya kan. Nasohar rojul thawbahu. Seseorang menasehati pakaiannya. Apa maksudnya? Memurnikan, membersihkan. Bagaimana cara seorang menasehati pakaian? Idza khatahu, apabila dia menambal bolong-bolongnya. Menambal, seseorang dikatakan menasehati baju ketika dia menambal bolong-bolongnya. Nasoha atau orang Arab kalau lihat ada orang nambal atau ngaput disebutnya nasohar rajul. Dia sedang memperbaiki, menambal baju. Apa maksudnya? Jadi pekerjaan orang yang menasehati itu diumpamakan dan diambil dari kata bahasanya bisa diumpamakan dengan seorang yang menambal bolong-bolong baju. Dia berusaha untuk menambal kekurangan, menutupi kekurangan orang yang dinasehati. Paham sama saya dulu? Ya, artinya memurnikan, membersihkan, menambal, menyulam. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, nasahtul asal. Aku memurnikan asal apa? Madu. Aku memurnikan madu. Idza saffaituhu minasyam'i. Kata orang Arab, seseorang dikatakan menasehati madu ketika dia membersihkan madu itu dari campuran syama', lilin. Tahu lilin madu? Yang geningan begini-begini. Yang kayak itu apa istilahnya dalam ini? Ya lilin madu. Coba jadi searching di Google. Sarang. Dibersihkan dari sarangnya, dikeluarkan madunya. Itu dinamakan dengan menasehati madu. Membersihkan madu dari sarangnya atau dari lilinnya. Ya, apa namanya? Bipolen ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nasahtul asala ketika dibersihkan dari lilinnya yang tidak dimakan atau mungkin bisa dimakan juga. Nah, dipisah-pisah. Itu nasihat. Ya. Makanya di Al-Qur'an ada istilah taubatan. Tulisannya gimana? Sama. Nasuha. Yaitu taubat yang murni, yang bersih dari kotoran. Taubat yang ikhlas, yang jujur dengan taubatnya, yang dia berusaha untuk tidak balik lagi ke maksiatnya. Jadi makna nasoha itu berkisar pada murni, bersih, membersihkan, memurnikan. Ya. Jadi seseorang disebut an-nasih, nasih itu orang yang menasehati. Seseorang disebut penasehat atau an-nasih, wallahu a'lam, adalah ketika orang tersebut menyucikan, membersihkan, memurnikan apa yang seharusnya dimurnikan, dibersihkan, dan disucikan. Membersihkan yang seharusnya dibersihkan. Saya menasehati rumah, ini secara bahasa. Menasehati rumah artinya saya membersihkan kotoran-kotoran yang ada di rumah. Saya menasehati baju, artinya saya menambal bolong-bolong yang ada di baju. Sekiranya bajunya ini nggak layak nih kalau dipakai karena banyak bolongnya, maka saya tambah. Nah, itu namanya menasehati. Ini penting karena nanti nggak akan dipahami kata-kata berikutnya. Menasehati Allah, gimana caranya menasehati Allah? Ya, gitu kan? Ya. Itu jadi secara bahasa Arab ya, sekali lagi, ketika seseorang membersihkan madu dari kotoran atau menambal bolong, maka dia disebut menasehati madu, menasehati baju. Maksudnya membuat madu jadi bersih dan membuat bolong pada baju tidak nampak. Ini secara bahasa. Nah, sekarang secara istilah. Karena nasihat ini sudah menjadi istilah, kalau kita dengar kata nasihat, apa yang terbayang pertama kali? Orang ngasih tahu. Nggak akan jauh terbayang ke sini kan? Diomongin kan? Diomelin. Nggak ada berpikir menasehati rumah dengan cara menyapunya, nggak nyambung. Iya. Nah, makanya nasihat itu sudah jadi istilah. Jadi ada banyak dalam bahasa Arab, kayak misalkan ilmu-ilmu tertentu yang diambil dari apa ya istilahnya? Kayak contoh tajwid. Tajwid kita pikir apa? Yang sekarang kita tangkap. Tajwid itu artinya ya ilmu untuk
memperbaiki bacaan Al-Quran. Tapi kan dalam bahasa Arab tajwid itu artinya membaguskan. Jadi kalau secara letterlek kita sebut ilmu membaguskan. Padahal ilmu fikih apa artinya secara bahasa? Pemahaman. Ilmu pemahaman. Kemudian nahwu apa artinya secara bahasa? Contoh. Ilmu contoh berarti kan? Ya, tapi kan yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah ilmu tertentu yang membahas tentang gramatika atau kaidah bahasa. Begitu pula nasihat. Kalau seorang menyebutkan nasihat artinya bukan membersihkan, tapi memberitahu orang lain. Baik. Yang pertama nasihat, kata Imam Al-Khattabi, nasihat adalah sebuah kata yang maknanya luas, mencakup semua keinginan agar seorang menjadi baik, agar seorang yang dinasihati menjadi lebih baik. Itu kata Imam Khattabi. Ini mah nggak perlu dicatat lah, kayaknya udah pada tahu. Memang seperti itu. Tapi ada definisi di antara ulama itu yang menurut beberapa ulama lain itu dijadikan pegangan. Arif. Ya, kata imam namanya Ibnu Salah. Ini ahli hadis. Ibnu Salah. Kalau pemain apa tuh Inggris itu bukan salah. Ibnu Salah. Ini ulama hadis terkenal. Kata beliau, nasihat itu secara istilah qiyamun nasih, qiyamun nasih. Apa saya tulis? Qiyamun nasihi lil mansuh lahu qiyamun nasih lil mansuh lahu, ya, lil mansuh lahu biwujuhil khair. Sengaja saya tulis karena ini penting. Biwujuhil khairi iradatan wa fi'lan. Qiyam, upaya. Qiyam artinya upaya seseorang, an-nasi, upaya seorang yang memberi nasihat. An-nasi itu penasehat. Upaya seorang penasehat lil mansuhi lahu, kepada orang yang ingin diberi nasihat, biwujuhil khair, untuk menghadirkan kebaikan baginya, iradatan, yang lahir dari keinginan hatinya, wa fi'lan, diwujudkan dalam tindakan. Upaya seorang penasehat terhadap orang yang ingin dinasehati untuk menghadirkan kebaikan yang lahir dari keinginan hatinya, tulus dia dari hatinya, wa fi'lan, dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Bisa, Bu? Dirangkum sendiri. Upaya tulus dari seorang penasehat, ya, kalau ingin diterjemahkan bebas, upaya tulus dari seorang penasehat kepada orang yang dinasehati untuk menghadirkan kebaikan yang lahir dari ini, iradah, keinginan, kehendak atau keinginan hati, wa fi'lan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Fi'il kan fi'il, iradah itu. Upaya tulus dari seorang penasehat kepada orang yang dinasehati untuk menghadirkan kebaikan yang lahir dari keinginan hati dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Kesimpulannya, nasihat itu mesti ada dua dimensi, mesti ada dua sisi. Iya, sisi batin, ya, iradah, sisi pahami dan diamalkan. Sisi batin dan sisi zahir. Kan zahir itu kelihatan, batin itu tidak kelihatan. Maksudnya gimana coba? Upaya tulus dari seorang penasehat kepada orang yang ingin dinasehati untuk menghadirkan kebaikan, yang lahir dari keinginan hatinya, dan diwujudkan dalam tindakan. Yang namanya nasihat itu mesti ada dua hal. Pertama, keinginan hati dulu,
dari seorang penasehat, ini kasihan orang kalau nggak dikasih tahu nanti nggak akan pernah sholat nih seumur hidup. Keinginan hati, tapi ngasih taunya itu harus tadi tulus lillahi ta'ala, bukan karena ingin show up. Lihat nih saya udah suci nih, saya udah orang soleh nih, saya sholat, bukan ingin pamer, ingin apa, bukan karena itu, tapi memang kasihan orang kalau nggak dikasih tahu, kasihan nih orang kalau nggak diajarin ngaji keinginan hati. Tapi apakah cukup hanya karunia keinginan hati? Ya kasihannya, iya, udah pergi kita pulang aja, udah dibiarin gitu aja, enggak. Tapi ada tindakan nyata, ada fi'lannya. Ya kalau memang kasihan, kita udah tulus lillahi ta'ala pengen ngasih tahu dia, coba apa diwujudkan dengan apa? Diajak ngaji misalkan, ayo orang ke pengajian, atau dikasih buku nih, baca deh buku tentang pentingnya sholat, baca deh buku. Nah itu irodatan wa fi'lan. Jadi nasihat itu nggak cukup hanya sekedar dari hati karunianya, ini kasihan kalau nggak dikasih tahu, kasih tahu aja, kasih tahu. Nggak dikasih tahu, nah itu bukan nasihat, tapi diwujudkan dengan tindakan nyata, dengan bimbingan atau bahkan dengan bantuan materi. Dengan bantuan materi. Jangan-jangan orang ini nggak pernah ngaji karena dia nggak punya uang, jangan-jangan apa? Kita tahu lah itu ya. Nah itu namanya nasihat. Jadi nasihat itu mencakup dua aspek. Kalau kita kan nasihat itu cuman ya, dipapatahan, dicarekan, dicarekan gitu. Bari jeung teu di apa? Nggak disupport gitu. Nggak dicontohkan, nggak disupport, itu bukan nasihat. Tapi kan ada harapan, Ustaz. Apa? Ada harapan. Ya, harapan itu masuknya mana? Harapan biar lebih baik gitu. Iya, masuknya ke batin. Cik kamu tuh sih rajin ngomong bari itu nggak dicontohin atau apa? Nggak termasuk definisi. Nah, harapan pengen lebih baik masuknya ke hati, atau kita ungkapkan mama tuh berharap gini, tapi nggak difasilitasi misalkan, kurang juga. Kalau emang ini fasilitasi juga, misalkan lingkungannya diajak ke lingkungan yang baik, atau dituduhkan minimal apapun itulah yang sifatnya tindakan nyata. Konkretnya gimana sih gitu? Konkretnya gimana? Jika tuh mama pengen kamu teh bisa baca Al-Quran, tapi nggak diperipatkan atau nggak dileskan atau nggak dipanggil guru ngaji atau diantepkan gitu. Nah ini tidak termasuk nasihat. Jadi ternyata nasihat itu kata Ibnu Shalah dua hal. Nah, kita punya harapan, punya keinginan si fulan tuh jadi begini-begini, tapi juga difasilitasi. Konkretnya bagaimana? Entah itu berupa uang, entah itu bimbingan atau apapun. Paham ya? Nah ini nasihat. Gitu. Jadi kalau ingin nasihati orang agar rajin sholat, ingin itu sisi batinnya. Fi'lannya bagaimana? Tindakannya dicontohin, diajarkan. Jangan-jangan teman kita itu nggak tahu bahkan Al-Fatihah pun misalnya, atau tahu Al-Fatihah tapi nggak tahu jumlah rakaat. Ya, kayak yang pernah saya ceritakan di kampung itu ada bapak-bapak dalam seumur hidupnya baru pertama kali sholat duhur, sholat duhur gitu. Kemudian dia sholat diajak sama siapanya gitu ya, udah sepuh gitu, di kampung itu. Kisah nyata ini. Kemudian beres sholat tuh marah-marah, masjid sesat. Sholat duhur dengan 2 rakaat. Padahal Jumatan. Udah mah baru pertama kali nyesat-nyesatin orang, itu saking awamnya itu. Jadi itu ternyata orang awam di kampung kamu sudah yang ngegas lagi ya. Ngegas lagi, udah Salah ngegas. Ya, tapi wajar lah, kan memang udah sepuh ya. Dan ya telat juga ya, enggak telat lah insya Allah, mudah-mudahan kalau berubah juga bagus gitu. Ya, jadi yang awam seperti itu masih banyak juga di kampung. Di kampung-kampung. Kenapa? Mungkin karena tidak diperhatikan atau di ulama kebanyakan misalkan hanya sisi aspek ya, kurang penyuluhan, kurang fasilitas atau bagaimana Allah alam gitu. Kira-kira praktek penginten Ustaz. Iya. Terlalu banyak teori. Nah coba diformulasi bagaimana caranya agar agama ini jadi lebih praktek. Ya, nonton YouTube terus, nggak datang ke kajian. Datang kajian gitu. Iya, satu-satu Dicek satu-satu. Iya. Nah, Naik jeep. Kan sambil ke Garut itu juga kita mengamalkan kan, mau buang sampah. Oh iya betul. Jangan buang sampah sembarangan, masukkan ke kresek kayak orang Jepang gitu kan, itu sudah mengamalkan. Kan dari hal yang terkecil dulu. Jadi nggak ngomong yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil dulu. Paham sampai sini? Adinu nasihat itu baru satu kata. Nah, ketika Rasul menyampaikan ke sahabat adinu nasihat dengan segala macam aspek bahasa tadi, para sahabat langsung connect. Oh penting nih berarti nasihat, ya kan? Rasul mengatakan adinu an-nasihat, berarti nasihatnya penting. Coba kita lihat bagaimana para sahabat ini kemudian istilahnya itu keinginan belajarnya sangat tinggi, sehingga belum Rasul sampaikan, harusnya kan Rasul sampaikan dulu adinu nasihat, nasihatnya kia. Rasul berhenti pada kata adinu an-nasihat selesai. Nggak dijelaskan tuh nasihat untuk siapa atau bagaimana, tapi coba lihat
keinginan sahabat akan ilmu, haus ilmunya, bertanya. Karena penting, oke, kalau memang penting, liman. Langsung bertanya. Nah, pertanyaan sahabat ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya para sahabat belajar. Kalau memang itu nasihat, agamanya nasihat, liman, kira-kira untuk siapa nasihat itu ditujukan, diperuntukkan? Liman. Maka Rasul menjawab lillahi. Apa yang pertama? Lillahi. Yang kedua, wali kitabihi. Yang ketiga, wali rasulihi. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Yang kelima, wa ammatihim. Rasul jawab nasihat untuk Allah. Kedua, nasihat untuk kitabnya. Coba, kitab bisa dinasihati. Bagaimana ceritanya kalau kita nggak paham arti yang tadi? Nggak akan connect. Menasihati kitab. Gimana? Menasihati Allah? Bagaimana? Emang Allah butuh nasihat? Nah, nanti ada penjelasannya. Merujuk ke ke bahasa tadi. Secara bahasa, nasihat itu memurnikan, membersihkan. Artinya menasihati Allah itu bukan berarti yes. Gitu. Nanti ada komentar Imam Nawawi di sini. Ya. Yang pertama lillah, untuk Allah. Yang kedua untuk kitabnya. Yang ketiga untuk rasulnya. Yang ketiga untuk a'immah. A'immah itu apa? Jamak dari imam. Imam itu apa? Para pemimpin. Kalau saat ini itu pejabat, ulil amri. Dan yang terakhir ammatihim, awam, orang muslim pada umumnya. Selain para pemimpin tadi. Ya orang muslim awam, orang muslim secara umum. Gitu. Jadi ada 5, berapa? 1 Allah, kitab, Rasul, 3, 4, para imam, 5. Ada 5. Nah, ini yang akan kita bahas satu-satu. Apa yang dimaksud nasihat kepada Allah itu? Ya, nasihat kepada Allah. Nah, menasihati Allah jelas. Maksudnya bukan memberikan wejangan atau mengatakan Allah. Dan Allah tidak butuh dipapatahi. Allah teh kenapa kieu Allah? Salah, harusnya Allah memberi rezeki. Harusnya Firaun mah jangan dikasih rezeki gitu. Itu bukan menasihati Allah, bukan seperti itu. Makanya kata Imam Al-Khattabi, saya ngambil referensi lagi, ulama namanya Al-Khattabi. Ini kata beliau, makna nasihati lillahi subhanahu, makna nasihat kepada Allah adalah yang pertama sihhatul i'tiqad. Sihhatul, meluruskan keyakinan terhadap wahdaniyatullah, keesaan Allah. Meluruskan keyakinan kita akan keesaan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal memberi rezeki, dalam hal rahmatnya, nggak ada yang menyaingi. Meluruskan keyakinan. Yang kedua, wa ikhlasun niyah, menuluskan niat hanya untuk Allah dalam berbagai amal. Nah, ini mana nasihat ke Allah? Menurut Al-Khattabi. Yang kedua, kata Imam Ibnul Jauzi, an-nasiha lillah, ini nggak catat juga nggak apa-apa, cuman sekedar buat referensi aja. Nanti insya Allah saya kirim tulisan ini. An-nasiha lillah al-mufadalah an dinihi, berjuang membela agama. Kalau kata Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi, membela agama. Wal mudafa'anil isyraq bihi, melawan orang-orang yang syirik, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Wa in kana ghaniyan an dzalik, walaupun Allah itu, kalaupun ada 1000 orang yang syirik, ya nggak ngaruh bagi Allah, tidak ngaruh. Tapi ketika kita melarang, ketika kita memberitahukan orang lain bahwa itu perbuatan syirik, maka manfaatnya kembali untuk diri sendiri. Nah, ini terpecah-pecah ya, tapi saya ngambil yang terakhir adalah dari penyusun kitab Arba'in sendiri, Imam Nawawi. Ini cukup banyak. Yang pertama, amman nasihatu lillahi ta'ala, adapun nasihat kepada Allah Ta'ala, fa ma'naha munsharifun, maka maknanya munsharif, dialihkan. Perhatikan, dialihkan dari yang kita terpikir nasihat mah berarti kita menasihati Allah. Bukan gitu, tapi dialihkan, kata Imam Nawawi, maknanya ke ilal imani bihi. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah masuk rukun iman. Pertama, iman kepada Allah, wa nafyi syirk, meniadakan sekutu bagi Allah. Ini yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, wa tarkil ilhad fi sifatih. Tarkil ilhad, meninggalkan atau hati-hati dalam penyimpangan terhadap sifat-sifat Allah. Penyimpangan terhadap
memaknai sifat-sifat Allah. Tahu sifat Allah, Bu? Yang kayak gimana? Nah, ini juga sama. Kalau bahasa Indonesia, sifat itu kayak pemarah gitu kan. Nah, kalau bagi Allah ya, dalam bahasa Arab sifat itu artinya semua hal yang terkait identitas Allah. Itu dinamakan dengan sifat. Semua hal yang terkait dengan identitas Allah, siapa Allah, bagaimana, itu termasuk sifat. Contohnya, yes, termasuk Asmaul Husna. Kemudian di dalam Al-Quran ada yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Nah, tangan Allah ini ayat-ayat sifat. Loh, kok tangan disebut sifat? Iya, sifat. Dalam bahasa Arab sifat itu semua identitas terkait Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sifat tuh, oh dia pemarah, dia suka ini, itu sifat. Tapi dalam bahasa Arab sifat itu semua hal terkait dengan identitas Allah. Yadullah, tentang yad, tentang tangan. Atau Allah duduk di atas arsy, itu sifat Allah. Nah, kata Imam Nawawi, meninggalkan atau berhati-hati terhadap penyimpangan dalam sifat-sifatnya. Contoh penyimpangan dalam memaknai sifat Allah bagaimana? Tajsim. Tajsim itu menyamakan dengan manusia. Oh, Allah punya tangan, tangannya sama dengan kita. Nah, itu tajsim. Tajsim itu jism, apa? Personifikasi. Membuat Allah itu sama persis dengan atau menyamakan dengan manusia atau makhluknya. Kalau Allah turun dari langit seperti turun dari tangga itu sama kayak begini. Nah, itu tajsim juga. Itu nggak boleh. Ulama sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa itu penyimpangan, bahwa itu sesat. Jadi bagaimana dong yang aman? Nu'minu kama ja'a bihi. Kita beriman sebagaimana yang Allah maksud. Kalau Allah punya yad, ya yang Allah maksud gimana ya kita beriman. Jadi tidak tidak dibayangkan, tidak diasumsikan. Nah, kebanyakan di apa ya istilahnya di beberapa pengajian yang mungkin kelasnya kelas tinggi gitu ya, yang kayak begini itu dibahas. Allah tahtal arsy, al arsy istawa, duduk di atas arsy. Gimana sih duduknya? Allah alam, menurut saya pribadi, karena saya nyontok beberapa asatid, nggak penting hal ini saat ini dibahas, ayat-ayat yang seperti ini, karena kurang manfaatnya. Cukup gambaran umumnya, Allah maha besar, punya arsy yang besar, Allah berarti maha besar. Allah menguasai banyak hal, udah cukup, tidak perlu mendetailkan. Jadi kalau ulama-ulama salaf itu ketika bertemu dengan ayat-ayat seperti ini, yadnya bagaimana, duduknya bagaimana, itu prinsipnya istilahnya tafwid. Ini yang paling aman, diserahkan kepada Allah maknanya, terserah Allah. Tapi ada juga yang kurang puas, dia nggak pakai tafwid. Model kedua, takwil itu ditafsirkan. Oh, yadullah itu maksudnya bukan tangan, tapi kekuasaan Allah. Ini takwil boleh, tapi ada juga yang mengatakan tidak boleh. Ditakwil, dialihkan maknanya menjadi majas. Itu majas, itu bukan yang sebenarnya. Paham ya? Pembahasannya meliur lah. Tidak perlu sampai ini. Kenapa? Karena ada golongan umat Islam yang nolak sifat Allah, namanya Mu'tazilah. Nolak sifat Allah. Jadi maha besar, maha perkasa, itu teh bukan sifat menurut mereka. Itu teh Allah sendiri, zat Allah. Karena kalau sifat nanti Allahnya banyak, kata mereka. Sifat banyak berarti Allahnya banyak dong. Berarti sama kayak Nasrani. Tapi Mu'tazilah ini sudah dikeluarkan dari Islam dan dianggap sesat. Enggak begitu, Allah tetap punya sifat. Gitu. Jadi terlalu mikirnya kejauhan. Allah alam. Ini yang kedua. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Allah dan menghilangkan menyanggah kesyirikan, menafikan kesyirikan. Wa tarkil irhad, berhati-hati dalam memaknai sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, menyifati dengan seluruh sifat yang sempurna dan agung. Al-Kabir, Al-Azim, ya, Asmaul Husna itu semua ya, termasuk sifat-sifat lainnya. Kemudian wa tasbihuhu, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala minan naqais wal qiyam bi ta'atihi, taat sama Allah wajtinabi ma'siyatihi, menjauhi maksiat atau memaksiat menjauhi maksiat, wal hubbu fihi wal bughdi fihi, cinta dan benci karena Allah, wa muwalatu man ata'ahu wa mu'adatu man asahu,
mualat, menjadikan teman orang-orang yang taat pada Allah dan menjauhi orang-orang yang tidak taat sama Allah. Jadi kalau yang tidak taat sama Allah mah jangan jadikan sahabat. Kalau teman mah oke. Tapi kalau sahabat sampai sahabat akrab, hati-hati karena bisa menjerumuskan. Karena ada ceritanya di Al-Qur'an ya. Yang pernah saya cerita bagaimana ada dua orang sahabat, yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Kemudian yang di surga ini pengen mencari sahabatnya dulu mana. Ternyata sudah ada di pinggir neraka jahanam. Terus si orang yang masuk surga ini, sahabat yang masuk surga ini bilang, "Kamu hampir-hampir aja menyeret saya ke neraka kalau tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala." Ya dia betul, dia punya sahabat yang itu, tapi dia mampu menjaga dirinya, memfilter ini nggak benar, ini benar. Ya kalau berteman mah dengan siapapun, tapi kalau untuk jadi sahabat yang akrab, yang curhat dan seterusnya, itu sepertinya harus di. Kalau pemimpin yang misalnya jadi memberi salamnya jadi semuanya itu kumaha itu terjadi bangsa. Ya kalau betul, kalau di sejahtera. kalau dilihat Jadi dari segala macam itu kan diborong biasanya gitu. di Jadi kan sekarang mah jadi ya di pemimpin pejabat-pejabat sekarang mah kan gitu, kecenderungan teh memberi salam teh jadi Iya. semua agama teh dimasukin, itu kira-kira itu jadinya jadi bukan memurnikan Allah lagi ya Ustaz. tidak, karena terkait dengan salam itu sudah ada ayat yang jelas. Surat An-Nisa ayat 86. Jadi gini, sederhananya begini Bu, kan kita muslim ya. Kadang-kadang saya heran, orang Islam itu seperti orang yang kehilangan jati diri. Kan kita udah jelas petunjuk nanti Al-Quran, hadis, nah jauh-jauh gitu. Yang kedua, kita juga alhamdulillah hidup di, walaupun bukan negara Islam dan tidak ada istilah negara Islam, tapi kita hidup di negeri yang mayoritas muslim. Minoritas mah tuh kan ya maksudnya pahamlah gitu. Toleransi itu kan mereka harus toleransi bahwa tempat ini Indonesia ini kebanyakan orang muslim. Rujukan kita jelas. Coba lihat di surat An-Nisa ayat 80. Nah, nggak tahu ini saya berbicara dari satu aspek ya. Nggak tahu kalau mungkin ada aspek lain ahli fikih yang lebih paham. Oh karena itu pejabat nggak apa-apa. Adakah fatwa seperti itu? Allah alam. Cuman kalau saya melihat dari surat An-Nisa ini, dan apabila kamu dihormati dengan satu salam, ya 86. Wa idza huyyitum, coba dibaca. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Tahiyatul barakatuh salatu tayyibah. Salamu. Penghormatan yang terbaik itu yang bagaimana? Tahiyatu ahli jannah. Penghormatan para penghuni surga. Bagaimana cara penghormatan penghuni surga ke penghuni yang lain? Dengan mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kita dihormati dengan penghormatan, satu penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang terbaik. Penghormatan terbaik itu dibimbing oleh Al-Quran adalah ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dengan itu saja. Itu sudah mewakili seluruh penghormatan. Shalom, coba. Shalom sudah terwakili dengan salam, karena salam cuma satu kata, salam doang. Kita punya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sudah terwakili. Kalau misalnya audiensnya juga ada yang non muslim, nggak ada masalah karena jumhur atau mayoritasnya adalah orang Islam, kecuali kalau semuanya non muslim atau kebanyakan non muslim, Islamnya ada 1, 2, 3. Kita bilang selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jangan bilang assalamualaikum. Oh ini mah orang yang diajak bicaranya kebanyakan muslim, mayoritas muslim, kenapa mesti campur-campur? Kalau kita melihat bahwa yang non muslimnya memang sedikit, mayoritasnya muslim, cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya protokol kenegaraan kayaknya Ya, gitu kecuali ya, kalau kayaknya. sudah protokol. Tapi kayaknya enggak, baru Ya, baru beliau aja, artinya ketika zaman SBY itu enggak Ya seperti itu. tapi karena beliau seperti itu, jadi pejabat yang lain sama. Iya. gitu. Saya
jatuhnya khawatir aja karena kan itu Saya masuk ke Gus Dur juga bukan masuk ke wilayah fikih ya. Saya lihat lebih ke wilayah akidah. Kalau masalah akidah itu bab toleransi nggak ada karena batasan toleransi itu akidah. Kalau sudah sampai akidah maka bahasanya lakum dinukum waliyadin. Karena agama saya sama Islam maka saya bilang assalamualaikum. Dan kebetulan yang depan saya pun Islam. Ini ibu semua muslim. Saya cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak perlu pakai shalom apa yang begitu, nggak perlu karena ini muslim. Kecuali kalau misalkan saya ngomong di depan orang Nasrani, saya juga menyesuaikan selamat pagi, selamat siang dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Paham Bu ya? Gitu. Sampai mana tadi? Menyifati, menyucikan Allah, melaksanakan ketaatan, menjauhi maksiat, cinta karena Allah, loyal. Termasuk kata beliau berjihad melawan siapa yang kufur. Berjihad, kata Imam Nawawi, kepada melawan siapa saja yang kufur kepadanya. Nanti jihad ini ada rinciannya. Ya, dan yang dimaksud jihad ini bukan asal bobaledogan atau apa, ngebom sana sini, bukan. Berikutnya mengakui nikmat Allah, itu juga termasuk menasehati Allah. Ikhlas dalam semua urusan. Dan yang terakhir mengajak orang pada hal-hal yang tadi disebutkan. Gitu. Dari semua keterangan yang tadi, komentar-komentar ulama tentang menasihati Allah, kita bisa tahu bahwa orang yang musyrik tidak mengamalkan nasihat lillah, bukan an-nasih lillah. Tidak mengamalkan menasihati kepada Allah. Kalau tidak mengamalkan nasihat kepada Allah, kan tadi bilang bahwa nasihat itu bagian terpenting dari agama. Artinya tidak dikatakan sebagai orang yang tidak dikatakan sebagai orang yang beragama. Orang yang musyrik atau yang lebih ringan daripada itu. Orang-orang yang bisa menerawang nanti terjadi begini dan begitu. Karena penerawangan itu tentang masa depan itu kekhususan Allah saja. Kekhususan. Kalau misalnya dari ilmu Ustaz, misalnya kayak ramalan cuaca, ramalan ya perkiraan. Boleh kalau itu mau berdasarkan ilmu. Yang nggak boleh itu rajman bil ghaib, nggak ada ilmunya, nggak ada dalilnya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba oh ya tahun 2028 jam sakit akan begini itu mah jelas nebak-nebak hal gaib. Tapi kalau berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, ini anginnya begini, kecepatan anginnya begini, maka akan terjadi hujan. Efeknya tidak terjadi ya nggak apa-apa. Itu namanya prediksi cuaca, istilahnya aja ramalan, tapi berbeda dengan ramalan para dukun. Kalau ramalan dukun mah itu mah tidak didasarkan apa namanya kaidah-kaidah ilmiah. Tidak ya, dia mah asal-asal babaledogan saja. Nanti bakal begini, nanti bakal ada pesawat jatuh, nanti ya kemungkinan mah selalu ada kan ya. Nanti bakal banjir ya, banjir mah ada kemungkinan mah selalu ada. Kapan-kapan banyak banjir gitu. Jadi hal seperti itu termasuk misalkan guru spiritual. Saya kemarin ngobrol sama teman, jadi rata-rata para pejabat dan lain-lain itu tuh punya guru spiritual. Pernah datang ke pesantren kami orang di bawahnya Ustaz Adi Hidayat di istana, Gus siapa namanya, katanya dia guru spiritual. Pokoknya bukan Gus Miftah. Jadi ketika sama Gus Miftah itu ada Gus yang lain. Ada, saya nggak sebutan namanya. Salah satu santrinya ada di kampung Quran, salah satu anaknya beliau. Ketika datang tuh langsung setiap orang yang ditemui dia tuh di terawang. Ibu namanya ini ya, ibu sing sabar ya, ibu saya tahu ibu sedang punya masalah begini. Tahu semua. Ibu teh keturunan iya, tahu semua, dibongkar semua. Bisa kayak gitu. Nah, konon katanya beliau guru spiritual salah seorang pejabat di istana. Kalau percaya gitu boleh? Nggak boleh. Apa? Percaya gitu kan secara teori. Ya kalaupun benar itu, ya kebetulannya kaget nggak apa-apa. Cuman kalau akhirnya kita jadi tempat penanyaan kita ke orang itu nggak boleh. Tidak boleh. Gitu ya, Ustaz, ya? Ya, karena kami sudah membahas bahwa itu bukan buah dari kesolehan dia, tapi buah dari jin korin, dari interaksi dia dengan jin. Kecuali, ya, tapi kadang-kadang Allah juga memberikan ilham. Ini beda lagi nih, beda. Kayak gurunya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i masih kecil datang, ini anak kamu ketika udah gede jadi ulama. Ke ibunya Imam Syafi'i, ternyata betul jadi ulama. Nah itu boleh jadi bukan sihir. Gini, kalau sihir itu atau segala sesuatu yang bekerja sama dengan jin itu bisa berulang, bisa berulang. Jadi lihat ini ketahuan semua dan itu diulang-ulang oleh Gus tersebut. Datang ke Jogja lihat ini, kamu keturunan kamu ini ya, kaget itu diulang-ulang terus. Kalau karomah atau ilham itu tidak berulang. Sama seperti mukjizat, itu pemberian dari Allah. Nabi Musa ketika bisa belah lautan cuma sekali. Enggak, misalkan dibelah lagi semua.
Anaknya dibelah, ini ada laut belah. Jadi kalau berulang harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Ya, alhamdulillah saya kan pernah cerita ya, ibu saya mau ngantar bapak saya ke yang di Lebaga itu yang di saya bilang kadek itu yang musri kadek tapi biring mau nyobaan sok sempat datang gitu. Ma istighfar saya bisa nggak diterima sholat 40 hari tapi belum tuntas sok kayak dia deh ya KB-nya ditinggiin dulu aja kata si ustadz ini ya. Nanti datang lagi tapi setelah datang saya tanya lagi mau datang lagi enggak udah obati dengan cara ini aja. Alhamdulillah sekarang sembuh. Nggak datang lagi tapi sempat datang sekali karena udah kepatahan. Nggak bisa syirik segala macam. Iya banyak kan kayak gitu ya pengobatan. Iya dan itu berat bu. Saya lihat kondisi bapak udah kayak gitu. Aduh nggak ada jalan lain kumaha gitunya kadinya wae gitunya. Mikir tapi tetap konsultasi sama teman yang di situ ujiannya di situ. Jadi kitanya saking pengen sembuh akhirnya ke sana. Dan akhirnya ke sana tapi alhamdulillah ke sana belum sempat diobatin. Baru konsultasi aja. Paling dipelitek sedikit nanti datang lagi ya ke sini beneran telepon lagi sih pulang tolong diangkat kata ibu karena ibu juga jadi takut sholatnya nggak diterima 40 hari itulah akhirnya ada Allah ikhtiaran dengan cara makanan yang baik alhamdulillah bu sembuh bisa jalan ya lumpuh sekarang udah bisa jalan alhamdulillah hanya di doain ku Al-Baqarah ku naon walaupun lebih capek memang kalau yang seperti itu tuh cesplong cepat sembuh bisa langsung jalan gitu. Saya tanya ke teman yang ahli ruqyah gimana efek sampingnya biasanya efek samping nanti 2 tahun 3 tahun kemudian balik deh sehingga gitu deh itu bantuan dari jin ya kalau kita pengen yang instan ya mangga gitu, tapi nggak jamin kalau itu bukan syirik tapi nggak jamin juga nanti 2 tahun kemudian balik lagi kondisinya gitu akhirnya saya sama ibu nggak ke situ pengobatan kayak sama telur gitu Ustaz. Ya jelas telur ngeluarin nanti di telur ada ini atau mindahin ke telurnya tuh jadi nyepot gitu tuh dari coba pikir secara logika iya. Kalau bisa mindahin sesuatu yang gaib berarti pakai bantuan siapa? Sederhana jin tinggal dicari boleh nggak sekarang kan gitu kan boleh nggak meminta bantuan pada jin saya coba nyari bu karena saya saking pengen sembuh ibu bapak nyari yang membolehkan ulama ada ketemu satu Imam Ibnu Taimiyah yang membolehkan menggunakan jasa jin tapi itu pun dalam perkara-perkara mubah tapi itu pun banyak syarat-syaratnya dan banyak ulama yang menentang sebaiknya mah tidak ujung-ujungnya beliau mengatakan sendiri Ibnu Taimiyah ini di akhir sebaiknya jika bisa dihindari dihindari karena jin ini wilayahnya gaib kita nggak tahu keinginan jin mau ngapain dan tidak ada jasa yang gratis pasti ada bayaran apa bayarannya satu bayarannya kan jin itu merusak tubuh menggerogoti tubuh seseorang kalau punya kodam itu makanya rata-rata yang megang sesuatu punya sesuatu di akhir hayat hidupnya mungkin susah sekali banyak penyakitnya kalau kata teman yang ahli terapis biasanya muncul jin itu di usia 60 tahun mulai menggerogoti tubuh kita di usia 60 tahun yang punya jin nasab dan seterusnya saya punya teman sampai sekarang umurnya 40 tahun belum nikah laki-laki ya. Karena dulunya dia punya jin nasab sehat ya namanya Darusus atau lain di Ubaran udah di ruqyah mau di ruqyah saya guru gitu. Saya yakin ada jin nasab tapi sudah menyatu dengan darah sudah dikeluarkan jadi perang maksudnya ya sepak kuat itu maksudnya artinya beliau tadinya pernah pernah memelihara atau bukan beliau bapaknya bapaknya nah jin nasab itu sifatnya kayak debt collector kayak debt collector mau nggak mau pasti datang kalau sudah dari turunan ya makanya ini yang itu bahaya kayak gitu ya gimana ya walau lempak kuat kalau kitanya lebih kuat ya dianya yang pergi ya alhamdulillah kalau nggak pergi karena udah menyatu dengan darah kayak teman saya si Darus makanya saya heran Darus dengan teman saya ini kadang-kadang suka merasa si ayam gitu harus antum teh lain nangis gitu nya suka ada perasaan kayak gitu dan masih yakin jin nasab nah itu lain diusir bukannya nggak mau diusir saya udah coba kemana-mana akhirnya pak kuat kadang dia datang itu berupa sakit di pinggang berupa sakit di sini efeknya susah nikah orang nggak ini amat apa istilahnya nggak jelek amat ganteng lah tapi susah nikah mungkin ya efek dari jin ya makanya guru-guru spiritual yang tadi saya udah langsung senyum aja sama temannya di pesantren itu sama kiainya ya itu jin dan kita nggak main kayak gitu ya jin aja bisa nebak-nebak dan anehnya si ustadz guru spiritual ini nggak berani untuk menerawang kiai yang di pesantren itu walaupun dia udah minta coba terawang
enggak lah Ustaz, enggak. Kenapa? Nggak tahu malu-malu nggak ada dia, nggak Ustaz. Nggak tahu bahwa dia setuju dengan hal yang seperti itu. Nah itu orang muslim. Ya hati-hati, ini namanya talbis iblis. Nanti boleh dibaca bukunya talbis iblis, perangkap-perangkap setan pada ulama. Jadi ada beberapa ulama tertentu, biasanya kiai pesantren kampung yang berpikir bahwa itu adalah karomah. Itu adalah mukjizat. Kalau Rasul mukjizat, kalau orang soleh itu namanya karomah. Karomah akibat atau efek dari rajin ibadah. Nanti muncul keajaiban. Ingat, karomah itu seperti mukjizat, tidak berulang dan atas kehendak Allah. Kalau mau Allah kasih, kalau enggak Allah enggak. Nabi Muhammad ketika perang Badar, perang Uhud, giginya tanggal. Kan kalau bisa aja ngeluarin kekuatan super, ya kan? Aku atau bagaimana menghindar. Kenapa? Karena mukjizat itu datang dengan izin Allah. Kalau ada orang bisa mengklaim atau bisa mengeluarkan setiap saat kayak Superman gitu ya, megang ini waktu ngali jadi emas kan, ngali itu dipastikan bukan karomah, tapi sih kerjasama dengan jin. Itu berlaku untuk kayak orang biasa juga gitu Ustaz, yang sirik gitu misalnya, yang dia mungkin ngapain gitu, terus nanti di usia pada saat udah usianya itu jadi penyakit yang mungkin nggak Iya. gitu. Iya, kalau pernah berhubungan dengan jin berlaku untuk siapapun. Yang pernah susuk, kalau pernah susuk dikeluarkan dari sekarang. Jangan terus. Cuman kalau jin nasab, jin turunan itu lebih kuat. Kalau hanya sekedar pernah beli jimat terus datang jin penjaga rumah, itu mah bisa diusir. Yang berat itu, coba nanti lihat Ustaz Faizal itu. Yang berat itu jin nasab, jin turunan. Kenapa? Karena nenek moyangnya sudah pernah ada akan transaksi. Dan biasanya kita nggak tahu. Tahu-tahu udah diturunin. Ujuk-ujuk indigo anaknya itu diwaspadai. Boleh jadi dari nenek moyang, dari nenek siapa, dari kakek siapa. Gitu. Dan di awal-awal mah nggak apa-apa. Yang namanya jin kan di awal-awal ngebantu. Tapi di usia tua mana dong bayarannya? Kesehatan dia yang diambil. Ya iya, kadang ada yang gratisan. Kecuali walau alam kalau jinnya betul-betul muslim, taat, soleh. Tapi kalau jin yang muslim yang taat tidak akan mau bekerja sama dengan, dan dia tahu batasan hukumnya. Kalau betul-betul jinnya alim gitu. Hatta kalaupun misalkan kita tahu bahwa itu misalkan jin muslim, ya tetap aja siapa yang bisa tahu muslimnya benar atau bohong, kan nggak tahu. Ya, makanya pernah ada salah seorang ulama. Iya, jinnya soleh ya. Hatta jin soleh pun ada ulama yang ditawarin, "Syekh mau nggak ada ajudan ajudan jin," katanya, "saya punya nih." Jawab si ulama ini, "Kafana lil insan." Cukuplah jalan maging sendiri. Cukup saya mah ajudannya orang aja. Kalau tambah jin itu makanya kan kalau kata Gus Bah munculnya doa Nabi Sulaiman itu, "Ya Allah, cukup berikan kerajaan ini pada saya saja, jangan pada orang setelah saya." Kalau kata Gus Bah katanya, karena Nabi Sulaiman pernah satu hari merasa pusing dengan tingkah laku jin yang susah diatur. Lah ini kita malah ngejar-ngejar pengen punya kekuatan dari jin gitu. Datang ke Shopee beli wafak lah, beli jimat, itu kan ngundang jin semua, masang ini dan itu. Nggak bisa dikontrol ya Ustaz ya pada saat sudah ini Kan jin itu makhluk yang berakal, sama seperti manusia. Posisinya disamakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mereka punya peradaban, mereka punya tempat, mereka menikah juga, mereka punya anak juga. Bedanya apa? Dari sisi usia. Usia mereka jauh lebih lama. Makanya kenapa jin leluhur itu bisa nurun ke kita? Karena leluhur kita udah mati, jinnya masih ada, nurun secara otomatis dan seperti dari kolektor. Makanya ada istilah ikrar pemutus. Walaupun sudah diputus, ikrar pemutus kadang-kadang dia datang. Ini kejadian nyata gitu. Saya pernah ceramah, ada orang yang seperti itu. Makanya kalaupun ada orang yang bisa terawang-terawang itu, ya biarin aja. Sok silakan terawang gitu. Tapi jangan dipercaya sepenuhnya. Jangan dijadikan kebiasaan gitu. Nanti bisa. Kalau gitu gimana dong kalau saya bisnis sukses? Wah, itu udah masuk syirik. Karena sekarang model terbaru si guru spiritual itu udah mulai digunakan untuk trading, untuk jinnya udah pinter nih. Trading. udah wah ini bisnis nanti bakal begini, ini yang laku, yang viral ini segala macam. Itu ada yang mempergunakan itu di salah satu daerah, itu bahaya. Ya ini termasuk tidak bermasalah. Sepertinya itu yang bisa sampaikan dulu. Jadi baru yang pertama, insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam berapa? Jadi jam berapa?
11.25 Ustaz. Zuhurnya berapa? Zuhur teh 12 kurang Ustaz. 12 kurang. Kayaknya saya langsung aja. oh Ustaz di ini Jumatannya di ini. Enggak di dekat rumah saya. Oh iya. Di- Zuhur jam berapa gitu? Ini Jam 12 kurang sekarang. 11.45. 12. Oh 11.45. Masih 20 menit lagi. 20 menit lagi. Gimana Ustaz? Kayaknya langsung aja Ini di atuh rumah dulu, buat ini Dibokal. ini dulu tuh. Iya, Gak apa-apa tuh kali. menit lagi. Ya. buru ya. Keburu Ustaz. Ini saya nggak apa-apa duluan berarti. Iya nggak apa-apa. Mau cepat.